Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 553 chapter 553 Tuan Naga yang mengerikan. Hei, Tanggulin tersentak karena terkejut. Dia sudah mendarat di permukaan. Pada saat yang tepat kakinya menyentuh tanah, dia tidak punya pilihan selain berguling dengan Gu Yue segera. Kekuatannya sangat mengesankan, terutama karena dia berhasil meniadakan 70% kecepatan jatuh mereka saat mendarat. Dia berpegangan pada Gu Yue saat mereka terus berguling-guling di lantai, rumput lembut membantu menahan kejatuhan mereka. Sesaat berlalu saat mereka berbaring di sana setelah berhenti total. Tanggulin berbaring di rumput blue silver, ekspresinya dipenuhi ketidakberdayaan sementara Gu Yue berbaring di sampingnya dengan senyum manis di wajahnya. Ada apa denganmu hari ini? Kamu bertingkah sangat aneh, kata Tanggulin agak tak berdaya. Gu Yue berbicara sambil tersenyum, ada beberapa hari dalam sebulan ketika seorang gadis berperilaku seperti itu. Bersorak untuk Anda jika Anda bisa memahami segala sesuatu di dunia ini. Hari apa itu? Tanggulin berbalik dan melihat ke arah Gu Yue. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang saat melihat senyum di wajahnya. Memang beberapa hari itu, pipi Gu Yue memerah. Saya tidak mengerti, jawab Tanggulin dengan bodoh. Tidak perlu bagimu untuk mengerti, balas Gu Yue tidak senang. Tanggulin menatapnya dengan bingung. Masih bisakah kita melanjutkan? Jika tidak, maka sebaiknya kita mundur. Anda tidak bekerja dengan saya di sini, dan rasanya tidak enak. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Baiklah, aku tidak akan main-main denganmu lagi. Sementara itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Mereka berbalik dan tanpa sadar melihat ke atas. Keduanya langsung ngeri dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah kepala yang sangat besar, menunduk saat melihat sepasang manusia kecil di tanah dengan mata sebesar tangki air. Makhluk macam apa ini? Tanggulin menarik Gu Yue saat mereka berguling dan melompat tanpa ragu sedikit pun. Tidak banyak perlindungan karena begitu banyak pohon yang baru saja ditabrak oleh kawanan Diamond Boar. Mereka bisa dengan jelas melihat seluruh bentuk makhluk yang menjulang tinggi ini. Itu adalah monster raksasa setinggi 60 meter dengan tubuh seluas bukit. Ada sisik hitam keabu-abuan tebal menutupi seluruh tubuhnya, masing-masing berbentuk tidak beraturan. Kepalanya yang mengerikan hampir seperempat dari panjang tubuhnya, dan sepasang mata kolosalnya sedikit bingung saat melihat manusia yang tampak begitu kecil ini. Ia menyeret ekor yang tebal dan kuat di belakang punggungnya, dan mulutnya yang sedikit menganga cukup besar untuk menelan bahkan Diamond Boars terbesar yang mereka temui sebelumnya. Tanggulin memarahi dirinya sendiri secara diam-diam. Mengapa dia tidak menggunakan akal sehatnya? Secara alami, makhluk di hutan ini yang mampu membuat kawanan Diamond Boar itu lari untuk hidup mereka tentu tidak akan mudah untuk ditangani. Giginya yang putih mengerikan, setajam pisau di dalam mulutnya yang besar, berlumuran darah segar. Tampak jelas makhluk itu baru saja berburu sesuatu. Mengaum. Tanpa sepatah kata pun, monster itu melebarkan mulutnya dan mengeluarkan raungan mengamuk yang mengguncang langit dan bumi. Suaranya yang menggelegar berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan yang bergerak langsung menuju Tanggulin dan Gu Yue. Ini sangat kuat. Tidak ada cara baginya untuk menentukan pangkat monster jiwa musuh ini karena sejauh yang diingat Tanggulin, tidak ada makhluk jiwa seperti ini. Naga Tuan. Itu adalah penguasa naga elemental. Suara Gu Yue bergema di telinga Tanggulin. Dengan kilatan cahaya perak, keduanya menghilang ke udara tipis. Ketika mereka muncul kembali, mereka berdiri di samping pohon yang tumbang. Tanggulin bertanya dengan lembut, apakah kamu yakin makhluk ini adalah naga unsur? Saya yakin. Saya tidak mengharapkan binatang seperti itu ada di platform kenaikan roh. Naga penguasa seharusnya binasa di zaman kuno. Itulah mengapa tidak ada pengantar di buku teks kami sekarang. Saya membacanya di perpustakaan platform kenaikan roh. Naga Tuan yang sudah dewasa setara dengan keberadaan naga raksasa. Saya pikir yang satu ini memiliki basis budidaya 10.000 tahun, tetapi bahkan monster jiwa 100.000 tahun biasa belum tentu lebih kuat. Kami dalam masalah besar sekarang. Ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Mari berjuang untuk kesempatan terakhir. Jika garis keturunan saya tidak mempengaruhinya maka Anda harus melarikan diri dari medan perang segera. Saat Tanggulin berbicara, dia mendorong ke pohon di sisinya dan melompat dengan cepat ke udara.
Sudah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Tuan Naga sedang mendekat. Itu adalah makhluk yang sangat besar namun, tidak mengeluarkan suara saat berjalan. Ini juga alasan mengapa mereka tidak merasakan kehadirannya sebelumnya. Mengaum. Suara raungan naga yang gagah berani keluar dari mulut Tang Wulin. Dia melompat ke udara dan melepaskan esensi darahnya secara instan. Itu adalah tubuh naga emasnya. Gelombang tebal esensi darah segera meledak. Fluktuasi Golden Dragon Bloodline-nya melonjak ke langit ketika dia dengan sengaja membalikkan esensi darahnya. Telapak tangannya terangkat ke langit saat kepala naga emas yang sangat besar muncul. Itu adalah naga emas mengguncang surga. Naga emas mengguncang langit yang diluncurkan oleh Tang Wulin tidak ditujukan pada naga penguasa. Sebaliknya, itu ditujukan ke langit. Dia bisa merasakan bahwa dia sama sekali tidak mampu melawan makhluk itu menilai dari ukuran binatang itu dan deskripsi Gu Yue. Dia benar-benar kalah peringkat, jadi satu-satunya kesempatannya adalah mengintimidasi itu. Dia hanya bisa berharap ini akan memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Golden Dragon Shocks the Heavens mampu melepaskan esensi darahnya dalam skala terbesar, jadi dia tahu bahwa keberhasilan rencananya bergantung pada satu gerakan ini. Seperti yang diharapkan, Overlord Dragon sudah ada di depan mereka ketika Tang Wulin melompat. Sepertinya binatang itu belum pernah melihat manusia sebelumnya dan mendekat karena penasaran, tidak terburu-buru untuk menyerang. Gelombang kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Tang Wulin dan Gu Yue terlalu lemah untuk mengancamnya, jadi rasanya tidak perlu menyerang balik. Mengaum. Naga penguasa mengangkat kepalanya dan meraung marah mendengar raungan naga gagah berani Tang Wulin. Gelombang kejut yang kuat bahkan mengubah warna langit. Tang Wulin bisa merasakan esensi darah di gelombang tubuhnya, tetapi itu diikuti oleh dorongan kuat untuk membebaskan dirinya dari segel Raja Naga Emas. Mengaum. Yang membuatnya heran, kepala naga emas yang dibawa Tang Wulin dari guncangan naga emas, langit meraung dengan sendirinya. Dibandingkan dengan auman Tang Wulin, auman naga ini jauh lebih kuat, dengan cara yang lebih unggul. Bahkan ada perasaan membanjiri langit dan bumi. Suara raungannya tentu saja tidak sekuat naga tuan, tapi suara gemuruh yang jelas dan merdu itu tidak dikaburkan sama sekali. Tang Wulin bisa merasakan ledakan pelepasan energi dari tubuhnya, mendorongnya ke atas dan untuk sementara menahannya di udara. Kemudian, dengan heran, Overlord Dragon raksasa, yang tingginya lebih dari 60 meter, berbaring dan menundukkan kepalanya yang besar ke arahnya. Setitik cahaya keemasan bersinar di tengah kepala Overlord Dragon. Tang Wulin tertegun sejenak. Tiba-tiba, ada suara yang datang dari dalam dirinya yang sepertinya mengatakan sesuatu padanya. Dia tidak bisa memahaminya, tapi tubuhnya melayang tak terkendali ke arah kepala raksasa Overlord Dragon. Cahaya keemasan di tengah kepala Overlord Dragon bersinar lebih terang dan lebih terang. Tang Wulin sudah bisa melihat bahwa itu rupanya sisik berbentuk berlian. Sisik di tubuh Tuan Naga semuanya tidak teratur. Kebanyakan berbentuk oval atau setengah lingkaran. Hanya skala tunggal itu yang bersinar, berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu adalah warna yang luar biasa dan berbentuk seperti berlian. Bentuknya persis seperti sisik Tang Wulin, dengan tepi dan sudutnya, serta penuh tekstur. Ini. Overlord Dragon mengangkat kepalanya yang besar dan menatapnya dengan sepasang mata merah. Tang Wulin merasa sedikit gugup. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia mampu mengambang sekarang, bukan karena kemampuannya sendiri tetapi dari kekuatan jiwa Overlord Dragon. Makhluk itu benar-benar tangguh. Itu, setidaknya, yang terkuat dari semua makhluk jiwa yang pernah dihadapi Tang Wulin sejauh ini. Seberapa efektif pengaruh garis keturunan saya terhadapnya? Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Meskipun dia telah mengandalkan kekuatan garis keturunannya untuk menekan banyak monster jiwa sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi naga tuan dengan peringkat seperti itu. Pengaruh garis keturunan efektif pada semua makhluk jiwa tipe naga dan jiwa bela diri, tetapi dibatasi oleh pangkat basis budidayanya. Sebagai contoh, garis keturunan naga emasnya mampu mempengaruhi naga merah Douluo dan naga api Douluo, namun kedua Douluo yang dihormati itu hanya terpengaruh sedikit. Dia mungkin bisa mempengaruhi mereka lebih banyak lagi jika dia meningkatkan basis kultivasinya ke peringkat mereka. Naga itu menatap Tang Wulin. Manusia dan binatang itu terkunci di jalan buntu. Tang Wulin sudah merenung di dalam hatinya sekarang, jika dia dihancurkan oleh Tuan Naga, bagaimana penderitaan yang dia derita akan mempengaruhi kekuatan spiritualnya. Meskipun kekuatan spiritualnya sudah meningkat ke peringkat laut roh sekarang, insiden ini pasti tidak akan mengurangi rasa sakit yang dia derita, dan mungkin itu bahkan akan memperkuatnya. Salah satunya adalah pisaunya dan aku adalah ikannya. Beginilah perasaan Tang Wulin saat itu.
Dia hanya bisa mendorong kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan naga emas mengguncang surga. Setetes keringat dingin menetes di kepalanya. Tuan Naga melebarkan mulutnya perlahan. Karena kedekatan mereka, Tanggulin dapat dengan jelas melihat bahwa setiap giginya yang besar memiliki panjang beberapa meter dan akan membutuhkan 2 orang untuk membungkusnya. Gigi putih mengerikan berlumuran darah dan sisa-sisa daging. Tanggulin berpikir bahwa naga itu bahkan bisa memakan bukit dalam satu tegukan saat dia menyaksikan mulutnya semakin lebar. Soul Land 3 Chapter 554. Chapter 554 Naga Tuan yang Menghilang. Saya tidak bisa melakukan ini lagi. Stresnya terlalu banyak. Tanggulin sudah berpikir untuk menekan tombol melarikan diri. Setidaknya masih ada kesempatan untuk melakukannya sekarang. Namun pada saat inilah dia juga terkejut menemukan bahwa tubuhnya lumpuh. Semburan energi yang tidak biasa terpancar dari tubuh Overlord Dragon dan membentuk koneksi aneh dengan pembalikan esensi darahnya. Tanggulin merasa seperti dipukul dengan mantra imobilisasi. Dia tergantung di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia secara efektif dibuat tidak mampu melarikan diri dari platform kenaikan roh sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan tidak bisa bersuara. Dia hanya bisa melongo tanpa berkata-kata saat dia melihat mulut naga yang semakin melebar tepat di depan matanya. Dia bisa membunuhku hanya dalam satu tegukan. Tanggulin tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya dikunyah oleh gigi sebesar itu. Sementara itu, naga tuan sedang bergerak. Kepalanya yang besar tiba-tiba didorong ke depan dengan mulut terbuka lebar. Ini sudah berakhir. Pikiran Tanggulin benar-benar kosong. Dia bisa merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa menyembur, begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas. Swoosh! Tanggulin naik ke udara dan ada kegelisahan yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, nafasnya sudah pulih, dan dia tidak merasakan sakit apapun. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya saat dia dengan tergesa-gesa mengalihkan kekuatan jiwanya untuk memperlambat kejatuhannya. Dia bisa dengan jelas melihat Overlord Dragon menutup mulutnya saat dia jatuh. Lidahnya yang tebal baru saja ditarik ke dalam rahangnya yang menganga. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tanggulin basah kuyup. Apa? Itu tidak mencoba menggigitku tapi menjilatku. Tanggulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia merasa lega seolah-olah dia baru saja lolos dari kematian secara ajaib. Kepala raksasa Overlord Dragon menjorok ke depan tepat pada waktunya untuk menangkap Tanggulin saat dia jatuh dari langit. Tanggulin mendarat tepat di atas timbangan emas berbentuk berlian. Tangannya didorong ke bawah untuk menstabilkan tubuhnya. Tepat saat dia menekan skala emas, naga itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang mengguncang seluruh hutan. Tanggulin tiba-tiba bisa merasakan emosi makhluk itu. Itu bersorak, itu sangat menyenangkan dan bersemangat. Entah dari mana, warna emas muncul di tubuh Tanggulin. Tubuh naga emas melepaskan cincin jiwa berwarna emas lembut. Warnanya menyebar ke sisik di dahi Overlord Dragon dan kemudian ke seluruh tubuhnya. Fluktuasi esensi darah di tubuh Tanggulin semakin berat. 14 segel yang belum dibuka sedikit bergetar. Kekuatan tak terduga memancar dari kedalaman esensi darahnya dan dilepaskan ke tubuhnya. Tuan Naga Agung tampaknya merasakan kekuatan saat berlutut perlahan, lalu berbaring di tanah. Tanggulin berdiri tanpa sadar dan kemudian melompat dari kepala naga itu. Setelah mendarat, dia berbalik untuk menghadapi makhluk besar itu dan menemukan bahwa seluruh tubuhnya sekarang berwarna emas. Apa yang terjadi setelah itu mengejutkan Tanggulin. Tuan Naga perlahan menutup matanya yang besar, dan Tanggulin dapat dengan jelas melihat bahwa mereka sangat lega saat mereka menutup. Segera setelah itu, tubuh besarnya mulai memudar. Aliran asap emas melayang keluar dari sisik berbentuk berlian di dahinya dan terbang menuju Tanggulin. Warna emas memenuhi udara dan menutupi seluruh tubuh Tanggulin. Dia merasa seperti aliran kekuatan yang aneh sepertinya meresap ke dalam dirinya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa saat kekuatan itu semakin kuat dan kuat. Dalam sekejap, awan asap emas telah mengelilinginya sepenuhnya, dan tubuhnya menyerap mereka seperti laut besar. Gu Yue sudah berjalan keluar dari pepohonan di samping tadi. Dia sedikit tercengang saat menyaksikan pemandangan luar biasa terjadi di hadapannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa lupa bahwa Tuan Naga adalah penguasa naga tanah karena garis keturunan Raja Naga Emas mengalir melalui tubuhnya. Itu tidak murni, tapi itu satu-satunya. Awan asap emas bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan menghilang. Penglihatannya tidak lagi terhalang, Tanggulin kagum menemukan bahwa Tuan Naga Raksasa telah menghilang.
Seolah-olah tidak ada sama sekali, jika bukan karena jejak kaki belakang yang luas yang telah ditinggalkan naga itu. Tanggulin merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Dia memusatkan penglihatan batinnya, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun sama sekali. 14 segel Raja Naga Emas yang tersisa masih kokoh seperti sebelumnya dan tidak ada perubahan pada kekuatan jiwanya. Esensi darahnya masih bersemangat tapi tidak ditingkatkan. Tanpa pikir panjang, dia melepaskan cincin jiwanya, tetapi tidak ada perubahan juga di sana. Lantas, apa yang terjadi dengan awan emas yang menyatu dengan tubuhnya? Apa itu tadi? Meskipun ini terjadi di platform kenaikan roh, hampir semuanya tidak nyata. Jiwa-jiwa dan cincin jiwanya tidak ditingkatkan. Rasanya tidak ada yang pernah terjadi, namun Tanggulin hampir sepenuhnya yakin ada sesuatu yang memasuki tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Setidaknya krisis yang dibawa oleh Tuan Naga telah berlalu. Tanggulin menghela napas lega. Dorongan untuk melampiaskan yang dia rasakan sebelumnya telah menghilang karena syok. Sekali lagi, dia harus menerima kekuatannya sendiri. Dia masih tidak penting di dunia ini, dan masih jauh dari menjadi salah satu elit. Karena itu, dia menduga bahwa bahkan Guru Wu akan melarikan diri jika dia bertemu dengan naga penguasa. Makhluk itu terlalu kuat. Tanggulin berbalik untuk melihat Gu Yue berdiri di kejauhan dan menemukan bahwa dia juga balas menatapnya. Dia buru-buru berlari ke sisinya. Apakah kamu melihat itu? Bagaimana Tuan Naga menghilang? Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Saya tidak merasa ada sesuatu dalam diri saya yang berubah, kata Tanggulin dengan bingung. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan menjawab seolah tenggelam dalam pikirannya, aku hanya merasa itu menyatu denganmu dengan sukarela. Sama seperti bagaimana roh jiwa dan jiwa master mencapai kesepakatan ketika platform kenaikan roh pertama kali dibangun. Itu hanya dapat diselesaikan jika kedua pihak melakukannya atas kemauan mereka sendiri. Di sisi lain, kami sudah melakukannya secara sepihak sekarang. Tanggulin tertawa ketika dia berkata, masih tidak mungkin untuk berubah menjadi jiwa roh saya, kan? Saya belum mencapai peringkat 40. Gu Yue tersenyum, aku juga tidak tahu tentang itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kami bisa mencegahnya membuat makanan untuk kami? Haruskah kita istirahat sebentar? Tanggulin duduk di tanah. Tentu saja kita harus. Anda tidak tahu betapa takutnya saya sebelumnya. Saya sangat ketakutan. Kami bahkan tidak bisa menahan suaranya, apalagi serangan frontal penuh. Biarkan aku istirahat dulu. Saya ragu ada makhluk jiwa lain yang berani datang ke sini setelah semua raungannya yang marah tadi. Sepertinya pengelolaan platform kenaikan roh ini bermasalah. Ini hanya platform kenaikan roh perantara, jadi bagaimana melakukannya? Tanggulin terputus ketika dia tiba-tiba merasa pusing. Seolah-olah langit dan bumi berputar, dan ruang di sekitarnya sepertinya menjadi bengkok. Gu Yue merasakan hal yang sama. Keduanya memasang ekspresi terkejut sebelum semuanya memudar menjadi hitam saat mereka kehilangan kesadaran. Seluruh proses tampaknya sangat singkat. Ketika mereka sekali lagi membuka mata mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di pagoda roh di mana mereka telah memasuki platform kenaikan roh sebelumnya. Penutup palka terbuka, dan Gu Yue keluar dari dalam. Apakah kita telah dikirim kembali? Tanggulin berbalik dan duduk. Dia terkejut melihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Mereka dipimpin oleh Guru Gu Yue, Leng Yaosu, wakil master pagoda roh yang diberi gelar Heavenly Phoenix Douluo. Tanggulin duduk dan menemukan bahwa semua orang menatap lurus ke arahnya. Tatapan Leng Yaosu terbakar saat dia menatapnya. Jangan panik, telah terjadi kecelakaan di pagoda jiwa. Kami akan menyelidikinya sebentar. Datang dan ikuti aku, kalian berdua. Soul Land 3 Chapter 555. Chapter 555, Jiwa-jiwa yang pantang menyerah. Tanggulin mungkin merasa cemas jika ada orang lain di sana, tetapi dia benar-benar lega ketika dia melihat itu tidak lain adalah Guru Gu Yue. Ini bukan karena kepercayaannya pada Leng Yaosu, tetapi pada Gu Yue. Dia benar-benar tidak akan pernah percaya bahwa Gu Yue akan menolak membantunya. Staf lainnya sibuk di peron kenaikan roh sementara Leng Yaosu membawa Tanggulin dan Gu Yue ke kantornya. Saya melihat apa yang terjadi sebelumnya. Penampilan Tuan Naga di platform kenaikan roh perantara adalah kesalahan pagoda roh. Itu seharusnya menjadi penjaga jalur antara platform kenaikan roh menengah dan lanjutan. Apalagi, itu adalah penjaga terkuat. Karena keadaan tertentu, ia sengaja melarikan diri ke wilayah luar.
Pagoda roh hanya dapat melakukan kontrol terbatas atas makhluk jiwa dengan peringkat seperti itu. Namun, Anda telah menyerapnya. Wajah Leng Yaosu mengambil ekspresi aneh saat dia melihat Tang Wulin sambil berbicara. Bahkan jika itu adalah kesalahan pagoda roh bahwa naga penguasa muncul di area platform kenaikan roh perantara, paling banyak dia hanya perlu memberi kompensasi kepada master jiwa yang bertemu dengan naga penguasa sesudahnya. Alasan dia pergi ke pintu masuk platform kenaikan roh adalah karena pemuda di depannya ini benar-benar menyerap naga penguasa dengan cara yang agak membingungkan. Leng Yaosu segera bergegas ketika dia menyadari bahwa Gu Yue terlibat, dan kemudian dia melihat Tang Wulin sekali lagi. Dia tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan saat-saat terakhir ketika Tuan Naga berubah menjadi asap dan benar-benar terserap ke dalam tubuh Tang Wulin. Yang mulia, maukah Anda mempercayai saya jika saya memberitahu Anda bahwa saya juga tidak tahu apa yang terjadi? Tang Wulin berbicara dengan senyum paksa. Aku percaya kamu. Katakan padaku bagaimana perasaanmu saat itu. Heavenly Phoenix Douluo sepertinya tidak curiga dengan kata-kata Tang Wulin. Bagaimanapun, di matanya, Tang Wulin masih anak-anak yang berusia lebih dari 10 tahun. Lebih jauh, dia menjalani kehidupan yang bersih dan murni. Setelah Tang Wulin membantu rekan-rekannya mendapatkan jiwa roh mereka di platform kenaikan roh sebelumnya, Leng Yaosu menyelidiki pemuda ini yang memiliki hubungan dekat dengan muridnya. Tang Wulin menjelaskan, sepertinya ada kekuatan tipe naga di garis keturunan saya, tapi jiwa bela diri saya belum benar-benar terbangun. Dengan kata lain, ini adalah jenis kebangkitan yang berbeda. Energi garis keturunan saya mampu menghasilkan kemampuan saya ini. Aku mampu menghasilkan efek penekanan pada kebanyakan monster jiwa tipe naga, tapi hanya dalam jumlah tertentu. Itu sebabnya kami tidak dapat mengalahkan Overlord Dragon lebih awal, tetapi saya harus mencoba karena saya sudah memasuki platform kenaikan roh. Lalu dia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang dia rasakan, bersama dengan fakta bahwa tidak ada perubahan pada tubuhnya setelah menyerap naga itu. Leng Yaosu menatapnya dalam-dalam. Wulin, maafkan aku. Ini adalah kesalahan pagoda jiwa kami, tapi saya khawatir Anda harus melalui serangkaian pemeriksaan fisik karena keadaan aneh dari kejadian ini. Sebelum Tang Wulin bisa menjawab, Gu Yue berbicara dengan cemberut, tapi kenapa, Guru? Pelatihan kami di platform kenaikan roh terputus, dan Anda sendiri mengatakan bahwa ini adalah kesalahan pagoda roh kami sendiri. Mengapa dia harus menjalani inspeksi ini? Leng Yaosu menatapnya dengan tajam. Tentu saja akan mudah untuk diselesaikan jika ini adalah insiden yang sesederhana itu. Kami bahkan akan menawarkan sejumlah kompensasi. Namun, Anda perlu memahami bahwa makhluk jiwa di platform kenaikan roh benar-benar ada, dalam arti tertentu. Tang Wulin langsung terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia memahami misteri itu. Saat melihat mata Tang Wulin membelalak karena terkejut, Leng Yaosu tersenyum lembut dan berbicara, jangan takut. Ini hanya beberapa pemeriksaan rutin. Sebenarnya, tidak apa-apa bagi saya untuk memberitahu Anda bahwa banyak master jiwa peringkat tinggi yang mengetahui apa yang terjadi di platform kenaikan roh sebelumnya. Sebagian besar makhluk jiwa yang Anda lihat di platform kenaikan roh adalah makhluk nyata. Kami menggunakan perangkat yang memungkinkan kesadaran spiritual Anda membawa merek tubuh Anda ke dunia platform. Ketika Anda berada di dunia itu, energi dari setiap makhluk jiwa yang Anda bunuh akan melekat pada kekuatan spiritual Anda dan merek tubuh Anda. Kemudian dibawa keluar menggunakan perangkat. Pada kenyataannya, makhluk jiwa yang Anda semua lihat adalah jiwa roh yang sebenarnya yang diciptakan atau diklon oleh pagoda roh. Sumber pendapatan terbesar pagoda jiwa adalah penciptaan jiwa roh, namun pasti akan ada beberapa hasil abnormal dari proses ini. Produk cacat ini tidak dapat diserap langsung oleh para master jiwa, tetapi kami dapat mengirimnya ke platform kenaikan roh setelah proses kultivasi khusus. Produk ini kemudian akan terwujud di hadapan Anda. Karakteristik jiwa binatang dan kekuatan jiwa dari tubuh utama mereka akan diubah menjadi energi murni yang diserap ke dalam cincin jiwa Anda setelah mereka dibunuh. Ini adalah asal dari platform kenaikan roh. Namun, tidak semua makhluk jiwa di platform kenaikan roh adalah produk cacat. Untuk meningkatkan platform kenaikan roh, terutama di tingkat menengah dan lanjutan, kami menambahkan beberapa jiwa roh buatan yang disempurnakan, dan juga beberapa jiwa roh nyata. Ini memastikan bahwa seluruh sistem lebih disempurnakan. Tang Wulin baru saja menyadari bahwa inilah asal mula platform kenaikan roh. Dia tidak bisa tidak mengagumi pagoda roh di dalam hatinya. Heavenly Phoenix Douluo menjelaskan dengan cara yang sederhana, tetapi dia bertanya-tanya berapa banyak masalah teknis yang terlibat.
Ini adalah inti dari kebijaksanaan pagoda roh selama ribuan tahun dan mega tahun sebelum platform kenaikan roh dibuat. Armor pertempuran, jiwa roh buatan, dan platform kenaikan roh dikenal sebagai produk pembuatan zaman. Mereka telah berhasil meningkatkan kekuatan keseluruhan master jiwa manusia untuk sebagian besar. Ini juga alasan utama bahwa makhluk jiwa menghadapi kepunahan sebelum tuan jiwa. Pagoda jiwa memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Tanggulin akhirnya mengerti lebih banyak tentang pagoda jiwa setelah mendengarkan kata-kata Leng Yaosu. Yang mulia, jadi Tuan Naga yang kita temui sebelumnya adalah... Leng Yaosu menatapnya dengan tatapan yang dalam saat dia berbicara, itu adalah jiwa roh yang nyata. Itu kita kenal sebagai jiwa roh yang pantang menyerah. Jiwa roh yang pantang menyerah. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin mendengar gelar seperti itu. Leng Yaosu mengangguk dan berbicara, pagoda roh telah memelihara sejumlah besar jiwa roh sejak berabad-abad yang lalu. Umumnya, jiwa roh binatang buas secara bertahap akan menghilang setelah mati. Untuk mempertahankan jiwa roh ini, pagoda roh menggunakan sejumlah teknik khusus untuk melestarikan mereka dengan harapan menemukan master jiwa yang paling cocok untuk mereka di masa depan. Sama seperti bagaimana kita mempelajari sistem pemulihan jiwa roh. Jika penelitian berhasil, master jiwa yang meninggal karena sebab biasa di masa depan hanya perlu dikirim ke pagoda roh 3 hari setelah kematiannya. Maka semua jiwa roh yang pernah dimilikinya selama hidupnya bisa digali untuk dilestarikan. Ini akan sangat menghemat sumber daya kita. Tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum penelitian ini dapat disempurnakan. Kami juga membutuhkan anggota keluarga master jiwa untuk bekerja sama dengan kami. Bagaimanapun, tubuh master jiwa akan dilanggar sampai batas tertentu dalam proses mengekstraksi jiwa roh. Tanggulin melebarkan matanya. Apakah pagoda jiwa mencapai tingkat kemajuan teknologi seperti itu? Leng Yaosu melanjutkan, tidak semua jiwa roh yang kita pelihara bisa diserap oleh para guru jiwa. Itu telah terjadi sejak zaman kuno, dan tetap demikian sampai hari ini. Mayoritas jiwa roh seperti itu tidak dapat diserap karena kesombongan mereka sendiri atau perilaku keras kepala. Inilah orang-orang yang kami juluki, jiwa-jiwa roh yang pantang menyerah. Jika seorang master jiwa berusaha menyerap mereka dengan paksa, dia pasti akan membahayakan hidupnya. Kami telah menyimpan statistik dan catatan akurat dari jiwa-jiwa roh ini, untuk memastikan bahwa para master jiwa tidak akan pernah bertemu dengan mereka. Namun, sebagian besar jiwa yang pantang menyerah sangat kuat. Hanya melestarikannya telah menghabiskan banyak sumber daya pagoda jiwa. Kami mencoba mencari cara untuk mengirim mereka ke platform kenaikan roh. Ini terutama untuk menyempurnakan platform kenaikan roh, tetapi juga akan memastikan bahwa mereka memiliki tempat tujuan sehingga kami dapat menghemat biaya. The Overlord Dragon adalah jiwa roh yang pantang menyerah. Tanggulin bertanya. Leng Yaosu mengangguk dan menjawab, ya. Selain itu adalah jiwa elit di antara mereka semua. Ini adalah salah satu makhluk yang paling tidak terkendali. Hanya ada beberapa yang setara dengannya. The Overlord Dragon itu liar dan temperamennya sombong. Pernah ada seorang master jiwa manusia yang telah mencapai peringkat ke-90 yang ingin menyerapnya sebagai jiwa roh terakhirnya, namun dia meninggal secara tragis akibat dilanggar secara paksa olehnya. Tidak ada yang pernah menaklukkan keinginannya yang pantang menyerah. Di antara jiwa yang diawetkan pagoda roh hanya ada satu jiwa roh dari makhluk jiwa yang telah punah sejak zaman kuno. Itu juga merupakan makhluk di puncak dan sangat tidak patuh. Itu akan sering melahap makhluk jiwa lainnya di platform kenaikan roh. Kami telah berpikir untuk membunuhnya, tetapi karena sejarahnya yang panjang, serta kelangkaannya, kami memilih untuk membiarkannya. Namun, itu diserap oleh Anda hari ini. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu kami, dan itulah mengapa kami perlu mengumpulkan sekumpulan statistik dari Anda dan terus memantau Anda di masa mendatang. Meskipun tidak ada cara untuk menyerap jiwa roh yang pantang menyerah, jumlah sumber daya dan uang yang telah dihabiskan pagoda roh untuk Overlord Dragon sangat besar. Kami perlu menjelaskan hilangnya ke sistem Dewan Pagoda Roh. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan hal buruk kepada Anda. Ini hanyalah beberapa inspeksi rutin, dan kami akan memberi Anda serangkaian hasil inspeksi kami. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Akademi Shrek Anda. Seseorang akan datang dari akademi Anda untuk mengawasi inspeksi Anda secara pribadi. Soul Land 3 Chapter 556. Chapter 556, Rival. Apakah masalahnya begitu serius? Bahkan akademi diberitahu. Namun, Tanggulin merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata Leng Yaosu.
Pagoda Jiwa mengatur urusannya dengan tepat, dan karena seseorang dari akademi akan berada di sini maka secara alami tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Baiklah, Yang Mulia, saya pasti akan bekerja sama dengan Anda, katanya sambil tersenyum. Deskripsi Leng Yaosu tentang Overlord Dragon membuatnya terdengar lebih kuat. Namun mengapa tidak ada satu perubahan pun pada tubuhku meskipun sepenuhnya menyatu dengan makhluk yang begitu kuat? Leng Yaosu mendudukkan mereka lebih dulu. Dia hanya akan memulai pemeriksaan pada Tang Wulin setelah pesta dari akademi tiba. Jika master jiwa lain ada di tempat Tang Wulin, dia akan diseret untuk pemeriksaan lebih awal. Namun, Tang Wulin berbeda. Tidak hanya dia mitra Gu Yue, dia juga seorang siswa dari akademi Shrek. Leng Yaosu telah mendengar situasinya meskipun dia tinggal di Pagoda Jiwa. Tidak diragukan lagi bahwa akademi Shrek sangat menghargai kehadirannya. Dia bisa dengan mudah terjebak dalam konfrontasi dengan akademi jika dia melakukan serangkaian inspeksi fisik secara menyeluruh dengan terburu-buru. Itulah mengapa mereka segera memberitahu pihak akademi. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya datang ke kamar Leng Yaosu dan dengan lembut berbicara, "Yang Mulia, orang-orang dari akademi Shrek telah tiba." "Siapa yang mereka kirim?" Leng Yaosu bertanya dengan bosan. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan tenang, "Itu adalah keunggulannya, Roh Kudus Douluo." Tubuh Leng Yaosu jelas menegang sesaat setelah mendengar nama itu dan dia langsung berdiri. "Silahkan." Segera, Tang Wulin dibawa ke hadapan Roh Kudus Douluo. Roh Kudus tampak lebih anggun hari ini. Tidak diketahui apakah dia sengaja berdandan. Dia mengenakan gaun putih panjang, bebas dari noda apapun. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keindahan tipis. Kulitnya yang cerah dan kulitnya yang lembut tampak seperti akan pecah dalam sekejap. Dia sama sekali tidak seperti Douluo yang terkenal selama bertahun-tahun. Tidak ada yang meragukan jika diklaim bahwa dia belum mencapai usia 20-an. "Yang Mulia, Phoenix Surgawi." Roh Kudus Douluo mengangguk dengan lembut ke arah Phoenix Douluo Surgawi. "Kakak Yali, sejak kapan kau menjadi begitu sopan?" Leng Yaosui menyambutnya dengan senyuman dan pelukan lembut. Roh Kudus Douluo terkekeh. "Bisnis adalah bisnis, bukan? Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Aku merindukanmu. Apa yang terjadi? Apakah Tang Wulin dalam masalah?" Heavenly Phoenix Douluo tersenyum lembut. "Ada sedikit masalah. Itu sebabnya kami segera memberitahu Anda semua. Namun, itu bukan miliknya, tapi masalah kita." Dia menceritakan jalannya peristiwa dengan sederhana. Yali tidak mempertanyakan Tang Wulin karena dia tahu Surgawi Phoenix Douluo dan Pagoda Jiwa yang dia wakili dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa dia tidak berbohong. "Kalau begitu, kami akan bekerja sama denganmu untuk menyelidiki masalah ini. Saya akan berada di sini di tempat kejadian selama seluruh pemeriksaan." Roh Kudus Douluo tersenyum saat dia berbicara. "Tentu saja." Roh Kudus Douluo kemudian datang ke sisi Tang Wulin. "Jangan khawatir, saya akan menemani Anda selama seluruh proses. Kami akan kembali setelah pemeriksaan." Dia tersenyum saat dia berbicara dengan tenang, namun, siapapun dapat mendengar kepercayaan diri dan kebanggaan yang tersembunyi dalam nadanya. Tang Wulin merasa Roh Kudus Douluo berbeda dari biasanya. Dia selalu begitu santai dan selembut air mengalir. Namun, sepertinya ada ketajaman pada sikapnya hari ini. Tang Wulin dibawa ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan instrumen, dan serangkaian inspeksi pun dilakukan. Tang Wulin tidak mengetahui sebagian besar peralatan di ruangan itu. Segala macam pemindaian dan pengukuran dilakukan terus-menerus. Dia merasa seolah-olah dia adalah boneka yang terus-menerus diotak-atik oleh segala macam hal, tetapi itu tidak membuatnya terlalu kesakitan. Mereka memiliki masalah dalam mengambil darah, karena kulit Tang Wulin sangat keras sehingga jarum biasa tidak dapat menembusnya sama sekali. Pada akhirnya, dia harus menggunakan cakar naga emasnya sendiri untuk membuat sayatan kecil di kulitnya, dan barulah mereka berhasil. Gu Yue tetap di sisinya sepanjang waktu. Ketika dia melihat darah Tang Wulin diambil, dia mengerutkan alisnya dengan marah. Semua inspeksi akhirnya selesai setelah 2 jam penuh penderitaan. Tang Wulin, yang biasanya bisa berkultivasi sepanjang hari tanpa lelah, merasa pusing. Gu Yue memberinya air dan dia meneguk beberapa kali. Dia kemudian duduk sebentar saat dia perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Akhirnya, semuanya selesai. Tang Wulin menghela napas lega. Gu Yue berbisik, "Maaf." "Hah, apa yang kamu minta maaf?" Tang Wulin bertanya dengan bingung. Gu Yue menunduk dan berbicara, "Aku seharusnya tidak bertingkah denganmu. Jika tidak, Anda tidak akan datang ke platform kenaikan roh. Sebenarnya, aku melihatmu dan hari ini.
Tang Wulin tertegun sejenak. Bagaimana ini salahmu? Saya benar-benar berencana untuk datang ke sini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami sedikit tidak beruntung. Nah, ada apa dengan Dia tidak ada. Gu Yue tiba-tiba memotongnya. Sementara itu, kedua judul Doulo sudah berjalan. Wulin, ayo kembali sekarang. Yali tiba-tiba meraih tangan Tang Wulin. Dengan senyuman di wajahnya, Heavenly Phoenix Doulo berbicara, Sister Yali, saya sudah lama tidak melihat Anda. Mengapa Anda tidak tinggal dan membiarkan saya mentraktir Anda makan? Butuh 2 jam lagi sebelum hasil pemeriksaan keluar. Kamu melihat, Yali tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan ketika saya kembali. Dia masih menungguku, ayo pergi. Dia menarik Tang Wulin saat mereka berjalan keluar. Wanita parubaya yang berdiri di pintu masuk memandang dengan penuh rasa ingin tahu ke arah Heavenly Phoenix Doulo yang ekspresinya menjadi suram. Heavenly Phoenix Doulo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Roh Kudus Doulo membawa serta Tang Wulin saat mereka pergi bersama. Bahkan tidak satu pun staf pagoda jiwa mencoba menghentikan mereka. Bang! Leng Yaozu menamparkan meja di depannya, wajahnya memerah karena marah. Gu Yue terkejut karena dia belum pernah melihat gurunya begitu marah. Guru, apa yang terjadi? Tanyanya prihatin. Leng Yaozu berbicara dengan ganas, dia hanya di sini untuk memamerkan kekuatannya padaku. Apa yang bagus tentang dia? Kenapa dia berpura-pura menjadi suci dan suci? Gu Yue sedikit tercengang. Apa yang terjadi di sini? Roh Kudus Doulo melambaikan tangannya sekali setelah dia keluar dari pagoda roh. Cincin jiwa putih melingkari tubuhnya dan Tang Wulin. Pemandangan sekitarnya segera berubah menjadi buram. Dia tidak bisa merasakan bahwa dia sedang terbang. Dia bahkan tidak bisa melihat segala sesuatu di luar seolah-olah dia hanya berada di tempat yang nyaman. Apakah Anda merasa penasaran dengan sikap saya sebelumnya? Roh Kudus Doulo tidak bisa menahan senyum melihat ekspresi tercengang Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk dengan jujur. Roh Kudus Doulo benar-benar bertindak sangat berbeda hari ini. Roh Kudus Doulo menjawab, awalnya, saya tidak perlu datang hari ini, namun saya datang begitu saya mendengarnya adalah Leng Yaozu. Aku tidak akan pernah membiarkan dia mengganggumu. Izinkan saya memberitahu Anda sedikit rahasia, dia dianggap saingan saya. Oh, Wulin, Anda diberkati dengan bakat alami dalam kultivasi, dan Anda pasti akan menghasilkan hal-hal hebat di masa depan. Namun, Anda harus lebih memperhatikan hubungan Anda. Anda akan menarik lebih banyak wanita seiring bertambahnya usia karena keunggulan Anda. Jangan menggoda. Seorang pria harus monogami. Jangan pernah bersikap seperti seseorang. Sementara itu, di paviliun Dewa Laut, seseorang tiba-tiba bersin. Hidungnya terasa agak gatal. Apa yang sedang terjadi? Aku sudah lama kebal terhadap panas dan dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membicarakan saya? Kembali di pagoda jiwa, diumumkan, hasil pemeriksaan sudah keluar. Leng Yaozu duduk di meja utama di ruang rapat. Orang-orang yang duduk di bawah adalah mereka yang bertanggung jawab atas departemen yang berbeda di markas Spirit Pagoda, termasuk manajer platform kenaikan roh perantara. Baik, jelaskan kepada semua orang, Leng Yaozu menginstruksikan stafnya. Staf segera menyalakan proyektor, dan sosok Tang Wulin diproyeksikan ke dinding putih. Gu Yue menatap gambar Tang Wulin dalam proyeksi saat dia berdiri di belakang Leng Yaozu. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh karena ini adalah pertama kalinya dia memandangnya dengan cara ini. Dia tampak agak tidak berdaya pada saat itu, dan dia merasakan kedutan di hatinya entah dari mana.